Ibu Ben, kami mengucapkan jazakumullah khair Kak Sarah, semoga Allah ampunkan dosa-dosa beliau, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah murahkan lagi rezekinya, dilimpahkan rezeki yang halal, barokah dan manfaat insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa setelah membaca Hadrah Basaudan, maka kita melanjutkan dengan kitab Syar'ainiyah. Ya, pada hari ini kita sudah sampai kepada keutamaan Ahlul Bait. Keutamaan Ahlul Bait. Yang kita sama-sama tahu Ahlul Bait itu yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah, yang asal muasalnya daripada Rasulullah, lalu kemudian diteruskan oleh Sayyidah Fatimah juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, barulah dari keturunan beliau itu seterusnya disebut Ahlul Bait atau keturunannya Rasulullah. Rasulullah pun sudah mendoakan daripada pernikahannya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana doa Rasulullah saat itu mendoakan bahwa diperbanyak keturunannya dan diberikan keturunan yang baik-baik, keturunan yang bagus-bagus. Dan ini yang doa Rasulullah. Makanya banyak kita dapati, banyak kita temui ulama-ulama wali-walinya Allah dari kalangan habaib itu banyak. Ya, ini nggak terlepas daripada doanya Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ini dijelaskan secara global, menerangkan sifat-sifat Ahlul Bait dalam 4 sifat. Ahlul Bait dalam 4 sifat yang keseluruhannya ini kembali pada tujuan utamanya, yaitu memperbaiki keadaan diri dan membenahi keadaan orang lain. Maksudnya apa? Ahlul Bait itu kebiasaannya. Kita nggak berbicara semua ya, tapi kebiasaan atau kebanyakan. Ahlul Bait itu untuk diri sendirinya dia baik dan untuk sekitarnya membawa manfaat. Seringnya seperti itu. Dia baik untuk dirinya sendiri dan dia membawa manfaat buat sekitarnya. Dan dalam hal ini Sadah Bani Alawi, itu yang diutamakan. Bukan berarti yang lain tidak utama. Ya, Ahlul Bait ini ada banyak, tapi yang dikhususkan di dalam kitab ini adalah Sadah Bani Alawi. Ini mendapatkan perhatian yang paling utama. Sadah Bani Alawi dari kalangan Ahlul Bait generasi yang terakhir. Dan di antara keempat sifat tersebut itu ada yang pertama yang namanya Al-Futuwah. Ada sifat Al-Futuwah yang ada pada Ahlul Bait. Artinya apa? Mau mengalah. Al-Futuwah ini artinya mau mengalah, tidak membalas dendam. Jadi orangnya nggak dendaman, jujur, sidik, setia. Nah, ini termasuk di antara makna daripada Al-Futuwah. Contohnya mana? Kita pernah mendengar Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain. Ya, Ali Zainal Abidin putra daripada Sayyidina Husain. Pada saat itu beliau keadaannya abahnya dipenggal lehernya. Bahkan maaf-maaf dimainkan seperti bola, ditendang. Nah, ini abahnya, bukan orang lain. Abahnya ditendang kepalanya, dipenggal kepala abahnya di Karbala, saudara-saudaranya semuanya dimusnahkan. Yang dilakukan sama Ali Zainal Abidin apa? Marah, dendam, benci, atau balas bunuh? Kalaulah ini terjadi sama kita, yang dibuat semisal Sayyidina Husain itu abahnya kita, apa yang kita buat? Sekurang-kurangnya memviralkan, sekurang-kurangnya lapor polisi, sekurang-kurangnya tuntut, sekurang-kurangnya mati dibalas mati. Itu yang kita lakukan. Tapi ini mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpilih. Abahnya sekalipun yang dipenggal lehernya di Karbala, saudara-saudaranya juga meninggal, tapi tidak ada marah sama sekali. Cucunya Muhammad Baqir marah nggak? Enggak. Jadi ini mereka. Terus ada lagi, mungkin ini yang terlalu lama. Ada lagi Imam atau Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab. Kalau pernah dengar Ainul Tarim, ya Habib Abdullah bin Syihab. Ini yang Habib Muhammad bin Alwi itu abahnya. Beliau itu zaman komunis hidupnya, zaman-zaman sezaman dengan abahnya Habib Umar.
Nah, ini zaman komunis. Waktu itu kan di Yaman zaman-zaman komunis. Kalau kita istilahnya apa ya, PKI. Nah, jadi zaman komunis ini kan ulama-ulama dikejar, ulama-ulama dibantai, ulama-ulama mau dimusnahkan. Nah, termasuk di antara keharusan yang saat itu harus terjadi adalah Imam Muhammad ini termasuk orang yang harus melapor. Istilahnya lapor ini wajib lapor pagi, wajib lapor sore. Setiap hari wajib lapor. Ya. Kenapa wajib lapor? Karena termasuk beliau ini adalah ulama saat itu. Nah, jadi wajib lapor. Istilahnya apa ya bilangnya? Yang lapor lah istilahnya. Kalau seandainya beliau tidak melapor, yang kena itu bakalan keluarganya. Jadi kalau seandainya satu hari aja Imam Muhammad bin Alwi ini nggak ngelapor, maka yang nanti bakal diganggu atau dirusuhin itu keluarganya. Maka Imam Muhammad harus melapor. Nah, jadi udahlah melapor, terus diusilin lagi. Usilinnya gimana? Setiap kali beliau melapor, itu beliau misalkan laporannya itu kan ditulis, kayak kita absen, ya ditulis, ditanda, mungkin kalau kita ditanda tangan ya begitu. Buku absennya itu, buku lapornya itu diletakkan di atas lemari. Jadi setiap kali Imam Muhammad mau datang, kan nggak nyampe, mesti naik pakai kursi mau ngambilnya. Sama komunis-komunis ini kursinya dijatuhin, Imam Muhammad jatuh. Sama komunis-komunis ini ditendang. Sampai akhirnya Imam Muhammad ini walhasil disiksa. Nah, ini yang dilakuin sama komunis-komunis tersebut. Sampai akhirnya salah satu orang yang jahat sama Imam Muhammad ini meninggal. Ya, salah satu komunis yang jahat sama Imam Muhammad meninggal. Tapi ini orang punya abang soleh. Punya abang soleh. Abangnya dalam hati kayak, ya Allah, ini adikku sudah meninggal. Ya apa ini? Kayaknya mesti ketemu sama Imam Muhammad bin Alwi. Kayaknya saya mesti ketemu Imam Muhammad bin Alwi. Terserah apakah Imam Muhammad akan memaafkan atau tidak. Yang penting saya pengen ngasih tahu Imam Muhammad bahwa adik saya sudah meninggal. Adik saya yang jahat, yang suka ganggu Imam Muhammad sudah meninggal. Datang ke rumahnya Imam Muhammad, sampai sana ditanya sama Imam Muhammad, ada keperluan apa? Kata beliau, wahai Imam, adik saya yang jahat sama engkau Imam, yang suka muslimin engkau Imam, yang suka jahatin engkau Imam, sudah meninggal. Kira-kira kalau itu posisinya di kita, kita yang jadi Imam Muhammadnya, gimana? Hah? Alhamdulillah. Tapi Imam Muhammad, kata beliau, oh iya, adik antum meninggal. Mana? Gimana keadaan jenazahnya? Udah ada yang sholatin, udah ada yang ngurusin, udah ada yang kafanin, udah ada yang mandiin. Imam Muhammad ikut sama abangnya, ikut ngurus jenazah adiknya yang jahat itu tadi. Ini Imam Muhammad bin Alwi bin Syihab, abahnya dari Ainut Tarim. Gak sampai di situ, ada juga cerita Habib Umar bin Hafid yang kita semua masih melihat beliau masih ada sosoknya sekarang, masih hidup. Nah, kalau yang lain-lain mungkin ngerasanya kayak itu kan udah dulu-dulu, belum banyak godaan, belum banyak ya istilahnya masih murni zaman dulu. Ya udah yang sekarang Habib Umar bin Hafid, kenal? Sering dengar cerita abahnya beliau diculik. Ini kan cerita masyhur. Abahnya beliau diculik. Sampai detik ini gak tahu di mana makamnya, gak tahu di mana keberadaannya, gak tahu. Habib Ali Jufri, tahu? Yang ganteng, kalau yang ganteng biasa cepat taunya. Nah, Habib Ali Jufri yang ganteng, nah itu ngasih laporan sama Habib Umar, ketemu sama orang, ya orang ini udah tua. Orang ini udah tua, dulu dia termasuk salah seorang yang menculik abahnya Habib Umar bin Hafid. Yang menculik abahnya Habib Umar bin Hafid. Gak cuma diculik, tapi juga disiksa. Ini orang mau tobat. Ini orang mau tobat, ngakuin kesalahannya. Habib Ali Jufri ini, sekelas Habib Ali Jufri aja kesel. Apalagi kita, kalau bisa kita timpukin batu mukanya. Ini Habib Ali Jufri aja kesel. Ya. Tapi sama Habib Umar, ketika tahu apa kata Habib Umar? Jangan sampai kita memasang muka masam di depannya. Jangan sampai dia kita sudutkan. Jangan sampai gara-gara kita gak jadi turun hidayahnya Allah sama ini orang. Itu Habib Umar bin Hafid. Yang Habib Umar mau cuma apa? Dari ini orang cuma satu.
kalau boleh kasih tahu di mana letak kubur abahnya. Ya walaupun sampai sekarang gak ketahuan. Tapi sama Habib Umar maafkan. Sama Habib Umar ngerasa kayak buat apa? Nyusah-nyusahin diri sendiri nanti di akhirat. Padahal ini abahnya. Nah, kan banyak terjadi di zaman kita sekarang yang ngelukain orang tua kita, yang ngelukain keluarga kita. Walhasil memang gak bisa sembarang orang kayak gini. Memang orang-orang pilihan Allah. Walaupun sekalipun ahlul bait, sekalipun habaib, sekalipun syarifah, sekalipun orang-orang keturunannya Nabi Muhammad, tidak bisa semua juga yang punya sifat semisal ini. Tapi memang terkenalnya, masyhurnya, kebanyakan yang punya sifat-sifat mulia semisal ini adalah para ahlul bait. Ya. Jadi sifat beliau yang kedua, sifat ahlul bait itu yang kedua adalah huda. Huda ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus, yang puncaknya adalah penanaman cahaya kewalian dalam diri. Jadi termasuk ada di antara sifat ahlul bait itu adalah suka menunjuk ke arah yang benar. Jadi jangan nanti kalau ketemu sama ahlul bait yang sukanya menunjuk ke arah yang sesat atau arah yang nggak benar, jangan yang disalahkan ahlul baitnya, tapi itu individunya. Bukan ahlul bait keseluruhan yang salah, tapi individu. Karena secara keseluruhan sifat yang ada di dalam diri ahlul bait itu adalah sifat-sifat yang baik. Bahkan ini dikatakan oleh Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dikatakan oleh beliau, sekalipun ini kan beliau sedang mensyarahkan kitab ini punyanya Imam Haddad. Kata beliau, sekalipun seandainya nanti tidak ada lagi keturunan Nabi Muhammad atau ahlul bait yang mulia setelah Imam Haddad kan memang masyhur mulia. Tapi sekalipun nanti setelah ini Imam Haddad tidak ada lagi kita menemukan keturunan Nabi Muhammad yang mulia, yang akhlaknya mulia, yang sifatnya mulia, yang ilmunya mulia. Sekalipun tidak ada, maka nanti akan dibuktikan dengan keturunan Nabi Muhammad yang terakhir. Siapa? Imam Mahdi. Jadi kalaupun seandainya, tapi kan alhamdulillah kita temuin sampai detik ini keturunan Nabi Muhammad yang sifatnya mulia itu ada, masih ada. Tapi kata beliau, kata Imam Ahmad bin Zain, sekalipun ya, keturunan Nabi Muhammad setelah Imam Haddad, setelah zaman Imam Haddad nanti nggak ditemuin lagi yang mulia, maka keturunan Nabi Muhammad yang mulia itu akan dibuktikan dengan adanya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini nama aslinya siapa? Muhammad bin Abdullah. Sama kayak Nabi Muhammad. Makanya kalau yang syarifah ya mungkin mana tahu pengen ngelahirin yang namanya Imam Mahdi, ya bolehlah persiapkan setelah pas mau nikah cari suami yang namanya Abdullah, biar nanti kalau punya anak kasih nama Muhammad. Kali aja dari turunan kita lahirlah yang namanya Imam Mahdi. Ya siapa tahu, kan kita nggak pernah tahu. Atau kalaupun udah terlanjur suaminya bukan Abdullah, kasih nama anaknya siapa? Abdullah. Biar anaknya nanti punya anak lagi namanya Muhammad. Biar sama kan kata Nabi Muhammad, Imam Mahdi namanya sama kayak saya, sama kayak Nabi Muhammad maksudnya. Ya, Muhammad bin Abdullah. Ya bolehlah dipersiapkan yang syarifah yang belum menikah. Ya, mana tahu. Terus ini juga membuktikan dalil, ya dalil yang orang-orang suka bilang, mana dalilnya kalau keturunan Nabi masih ada? Mana buktinya kalau keturunan Rasulullah itu memang masih ada sampai detik ini? Rasulullah sendiri mengatakan, nanti di akhir zaman keturunanku Mahdi Muhammad bin Abdullah ya yang akan memberantas itu Dajjal. Berarti maknanya apa? Keturunan Rasulullah masih ada. Kalau sekarang ini nggak ada, bagaimana mungkin nanti lahir yang namanya Imam Mahdi? Jadi jangan suka ikut-ikutan, jangan suka yang nggak jelas-jelas. Dikit-dikit mana dalilnya? Dikit-dikit mana dalilnya? Ini dalilnya. Rasulullah yang bilang, nanti di akhir zaman keturunanku. Maknanya apa? Ahlul bait masih ada. Jadi sampai detik ini ahlul bait masih ada. Juga dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul inna hudallahi huwal huda."
Jadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 120. Sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar. Melalui siapa? Yang pertama dari Rasulullah, lalu kemudian diturunkan atau diteruskan oleh ahlul baitnya Rasulullah. Lalu yang ketiga, sifat yang ketiga itu adalah ilmu. Ya, maksudnya apa? Mengenal Allah beserta sifat-sifatnya, segala ketentuannya dan perbuatannya. Maksudnya biasanya ahlul bait, ya, kebanyakan umumnya itu mewarisi ilmunya Nabi Muhammad. Biasanya kebanyakan, tapi jangan dipukul rata. Karena ada juga mungkin ahlul bait yang tidak berilmu, tapi kebanyakan ahlul bait itu adalah orang yang berilmu. Bahkan pernah satu kali ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, "Wahai Imam Ali, apa sih bedanya kami ini dengan ahlul bait? Apa sih bedanya kami ini dengan orang-orang keturunannya Rasulullah? Apa bedanya kami dengan kalian?" Kata Sayyidina Ali dengan tawadhu'nya beliau, yang membedakan keturunannya Rasulullah dengan kalian adalah keturunan Rasulullah lebih mudah memahami ilmu Al-Quran. Ya, ada sirnya dari Rasulullah, ada doa-doa dari Rasulullah. Kan tadi Rasulullah mendoakan keturunannya Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Maka di antara tanda-tanda ahlul bait itu lebih mudah memahami isi atau makna atau kandungan daripada Al-Quran. Ini sebenarnya hanya tawadhu'nya Sayyidina Ali. Kalau kita mau tahu, Al-Quran itu kan mencakup semua ilmu. Mau ilmu apapun itu puncaknya yang utama adalah Al-Quran. Maknanya apa? Ahlul bait mencakup semua ilmu. Hanya tawadhu'nya Sayyidina Ali kan gak mungkin mau sombong-sombongan. Jadi beliau mengatakan yang membedakan ahlul bait dengan yang bukan itu lebih mudah menerima ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Bahkan itu guru-guru kita pernah mengatakan biasanya ahlul bait, ya, kalau dibandingkan dengan yang bukan ahlul bait, dipoles sedikit aja jadi. Maksudnya dipoles sedikit aja jadi itu apa? Misal, ya, ada orang yang bukan ahlul bait nuntut ilmu bertahun-tahun itu mungkin lama baru jadi. Tapi ahlul bait dipoles sedikit aja, dikasih ilmu dikit aja, mau belajar ilmu sedikit saja, mungkin karena sir daripada Rasulullah itu tadi, maka semua dimudahkan, semua menjadi cepat karena sir daripada Rasulullah. Jadi memang ada perbedaan antara ahlul bait dengan yang tidak ahlul bait. Tapi jangan merasa kalau seandainya saya ahlul bait, saya harus dihormati, saya harus enggak. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama makhluk ciptaannya Allah. Bahkan pernah dikatakan orang khususnya perempuan ya, yang nanti bakal berada di belakang barisannya Sayyidah Fatimah itu bukan orang yang dekat nasabnya dengan Sayyidah Fatimah, tapi orang yang paling sempurna menutup auratnya yang mengikuti Sayyidah Fatimah. Memang ahlul bait ini dimuliakan, tapi jangan merasa sementang ahlul bait merasa diri lebih dari orang lain. Tetap hakikatnya justru karena kita ngerasa kita ahlul bait, kita sebisa mungkin ya jangan bikin malu ahlul bait. Sebisa mungkin nerusin apa-apa yang bisa kita teruskan dari Rasulullah, entah dari memanfaatkan diri kita untuk orang sekitar, entah dari ilmu kita, entah dari akhlaknya kita, entah dari bicaranya kita. Sedikitnya orang melihat kita semisal melihat Rasulullah. Oh ya pantas kan turunannya Rasulullah. Oh ya pantas dia mulia. Oh ya pantas dia begini, kan dia anak cucunya Rasulullah. Ya, jangan sampai kita sendiri yang merusak nama ahlul bait tersebut ya. Insya Allah masih panjang lagi, kita sambung pada pertemuan yang akan datang.